Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel PKN TV, TV edukasi untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai awal perumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, marilah kita menyimak pesan-pesan berikut ini. Sebelum Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, hal yang pertama dirumuskan adalah dasar negara. Jadi sebelum ada naskah proklamasi, Indonesia sudah memulainya dengan menyusun dasar negara. Dengan adanya penyusunan dasar negara ini mengidentifikasi bahwa Indonesia ingin menjadi negara yang merdeka. Lantas bagaimana penyusunannya? Melalui wadah apa sehingga dasar negara yang kita kenal Pancasila ini bisa lahir? Awal perumusan Pancasila sebagai dasar negara sudah dimulai pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Tanggal tersebut disebut dengan tahapan usulan. Jadi tahapan itu hanya berupa gagasan, ide, pendapat yang dikeluarkan oleh anggota BPUPK sendiri pada tanggal 29 Mei 1 Juni 1945 yang kemudian kita kenal sebagai sidang pertama BPUPKI. BPUPK sendiri adalah badan yang dibentuk oleh Jepang untuk membuktikan kepada rakyat Indonesia bahwa Jepang betul-betul ingin memerdekakan Indonesia, ingin Indonesia bebas dari penjajahan. Nah, untuk membuktikan itu agar dikatakan janji Jepang itu adalah merupakan janji nyata, maka Jepang membentuk badan yang bertugas untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan Indonesia merdeka. Salah satunya adalah dasar negara. Nah, pada tahap usulan ini ada 3 tokoh yang kemudian mengeluarkan ide atau gagasannya pada sidang pertama BPUPKI 29 sampai 1 Juni 1945. Yang pertama ada Muhammad Yamin. Kenal dengan Muhammad Yamin? Nah, seperti inilah dia Muhammad Yamin, wajahnya ganteng, cerdas. Tentu dia berjiwa nasionalisme dan berjiwa patriotisme. Nah, Muhammad Yamin ini kemudian mengeluarkan 5 ide atau gagasan untuk berbicara mengenai dasar negara. Pertama adalah pri kebangsaan, yang kedua adalah pri kemanusiaan, yang ketiga adalah pri ketuhanan, yang keempat pri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Baik, setelah Muhammad Yamin mengusulkan pendapatnya secara lisan, ia kemudian juga membuat rumusan dasar negara yang diajukan secara tertulis. Adapun ide atau gagasan yang Muhammad Yamin tulis yang beliau tulis ada 5 juga. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ide atau gagasan yang ditulis Muhammad Yamin ini kemudian menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila atau cikal bakal isi dari sila-sila Pancasila tersebut, yang kemudian
akan dibawa ke Piagam Jakarta. Kemudian setelah Mama Yamin berpidato dan menulis ide atau rumusan Pancasila, kemudian muncullah salah satu tokoh lagi. Ia adalah Supomo. Supomo ini merupakan seorang ahli hukum pada generasi pertama yang sudah ada ketika Indonesia merdeka ya. Supomo ini kemudian juga memberikan usulannya, gagasannya agar bisa dijadikan sebagai dasar negara. Supomo berpidato pada tanggal 31 Mei 1945. Ada 5 bunyi sila yang dia kemukakan. Ada 5 poin. Yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat, musyawarah. Dan yang kelima, keadilan rakyat. Nah, apakah hanya 2 tokoh yang mengemukakan pendapat? Tentu jawabannya tidak ya. Kemudian muncullah salah satu tokoh yang fenomenal, yang kemudian tokoh ini diangkat menjadi presiden pertama Indonesia ya. Siapa dia? Tidak lain adalah Soekarno. Nah, Soekarno sendiri memberikan kontribusi ya terhadap lahirnya Pancasila. Bahkan Soekarno lah yang memberi nama dasar negara Republik Indonesia ini dengan nama Pancasila pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Soekarno di depan puluhan anggota BPUPKI mengeluarkan idenya dengan tegas menyatakan bahwa dasar negara kita ada 5. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme dan perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa atau ketuhanan yang berkebudayaan. Selain itu, Soekarno juga mengusulkan 3 dasar negara yang lain yang dia beri nama dengan istilah Ekasila, Trisila, dan Pancasila, di mana akhirnya dasar negara yang dipilih adalah Pancasila. Jadi setelah dia mengemukakan 5 sila untuk dasar negara, kemudian Soekarno juga berusaha untuk menawarkan ide atau gagasan yang lain, yang dimana ide atau gagasan yang lain itu dasar negara berbunyi hanya 3 sila saja, kemudian berubah menjadi 2 sila. Akhirnya Soekarno memutuskan untuk dasar negara itu menjadi 5 sila dengan sebutan Pancasila. Nah, seperti itulah rumusan yang dikemukakan oleh para pendiri bangsa ini. Dengan gagah berani mereka memberikan kontribusi, pendapat, dan gagasan untuk Indonesia Raya. Terima kasih telah setia di PKN TV edukasi untuk kita semua. Semoga video kali ini bermanfaat buat
ananda sekalian yang duduk di bangku SMP dan sanawiyah maupun masyarakat umum. Sampai jumpa di video-video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.